Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah dengan NIM 240403045. Saya di sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya dari MK dari mata kuliah Geografi Islam. Ada 6 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama 6 periode Islam yang ada di Spanyol. Yang kedua, siapa yang digelar sebagai penakluk Spanyol, dan saya akan menjelaskan bagaimana keheroikan sang penakluk Spanyol tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan eksistensi khalifah yang mencapai puncak kemajuan dan kejayaan Islam di Spanyol. Yang keempat ialah saya akan menjelaskan perkembangan ilmu hingga melahirkan Renaissance di Spanyol. Dan yang kelima, saya akan menguraikan latar belakang kehancuran Islam di Spanyol. Dan yang keenam, saya akan membuatkan rancangan masa depan Islam dengan belajar dari sejarah Andalusia. Baik. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan ialah 6 periode Islam di Spanyol. Di Spanyol ada 6 fase, 6 periode, 6 masa Islam itu menguasai seluruh Spanyol. Fase yang pertama ialah fase penaklukan. Fase penaklukan ini terjadi pada tahun 711 Masehi hingga 756 Masehi. Yang dimana masa tersebut ialah zaman Gubernur Umayyah. Hal tersebut bermula pada panglima Islam, yaitu Tariq bin Ziyad, yang menyeberangi Selat Gibraltar dan membawa Raja Visigoth Roderick. Dan kemudian Islam berjaya menaklukkan Spanyol hingga seluruh semenanjung Beria. Dan kemudian pemerintahan Spanyol itu berada di bawah kekuasaan Khalifah Umayyah yang berada di Damsyik. Dan wilayah Spanyol ini ditadbir oleh gubernur, yaitu diwalikan oleh Khalifah Umayyah yang dilantik oleh beliau. Dan ini adalah fase pertama, fase awal penyebaran Islam di Spanyol dan fase awal penguasaan Islam di Spanyol. Baik, fase kedua daripada periode Islam di Spanyol. Fase kedua ini disebut dengan fase Emirat Cordoba. Fase Emirat Cordoba ini terjadi pada tahun 756 Masehi hingga 929 Masehi. Dan fase tersebut ialah negara bebas, tetapi bukan kekhalifahan. Jadi setelah kekhalifahan Umayyah itu tumbang, jatuh pada tahun 750 Masehi, seorang pewaris Umayyah yaitu Abdurrahman I itu melarikan diri ke Andalus, yaitu Spanyol tadi, dan beliau mendirikan Emirat Cordoba di Spanyol tersebut dan mengisyaratkan pemerintahan merdeka secara politik tetapi tidak mengaku sebagai khalifah. Dan beliau fokus pada pembinaan infrastruktur, pertanian, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Dan kemudian fase ketiga ini disebut dengan fase kekhalifahan Cordoba, yaitu terjadi pada tahun 929 Masehi hingga 1031 Masehi. Dan fase ini disebut dengan zaman keemasan Islam, zaman berkembangnya Islam di Spanyol tersebut. Dan zaman ini berlangsung daripada Abdurrahman I tadi. Dan pada tahun 929 Masehi, Abdurrahman III mengisyaratkan dirinya sebagai khalifah dan menjadikan Andalusia Al-Andalus ataupun Spanyol tersebut sebagai kekhalifahan Islam yang sah. Dan masa kepuncakan gemilangan Islam di Spanyol adalah masa ini, yaitu masa kekhalifahan Cordoba ini, yang terjadi pada tahun
929 hingga 1031 Masehi. Dan yang dimana pembinaan masjid Cordoba yang megah dan pusat ilmu, sains, jembatan, perubahan, matematik, dan filsafat berkembang pesat di Spanyol tersebut. Dan hubungan harmoni antara Muslim dan Kristen Yahudi itu sangat bagus. Tidak ada perpecahan antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Dan kemudian fase keempat. Fase keempat ini disebut dengan fase Muluk at-Tawaif. Fase ini terjadi sekitar tahun 1031 Masehi hingga 1086 Masehi. Dan fase ini ialah fase di mana para orang-orang Muslim di Spanyol itu terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Itu bermula pada Khalifah Cordoba, runtuh akibat perpecahan politik dan perebutan kekuasaan antara orang-orang Muslim. Dan wilayah Islam terpecah kepada banyak kerajaan-kerajaan kecil yang dimana yang sering bersaing antara satu dan yang lainnya, berperang sesama orang-orang Muslim. Dikarenakan itu, fase ini bisa kita sebut sebagai fase kemunduran Islam di Spanyol. Dan kerajaan-kerajaan ini lemah dan mudah diserang oleh orang-orang Kristen di utara. Dan ada sebagian kerajaan kecil yang ada di Spanyol tersebut, lebih parahnya mereka bahkan membayar upeti atau meminta bantuan kepada kerajaan-kerajaan luar Muslim lainnya. Dan fase kelima ini disebut dengan fase dinasti Murabbitun dan Muwahhidun. Fase ini terjadi sekitaran tahun 1086 Masehi hingga 1238 Masehi. Yang dimana fase ini ialah penyatuan semula oleh Afrika Utara. Yang dimana untuk menahan serangan orang-orang Kristen, Yahudi, kerajaan Islam di Andalus di Spanyol, kerajaan-kerajaan kecil Islam di Spanyol itu meminta bantuan dari Afrika Utara. Seperti dinasti Murabbitun, itu mereka membantu orang-orang Muslim, kerajaan-kerajaan kecil Muslim di Spanyol. Mereka datang ke Spanyol sekitar tahun 1086 Masehi. Dan dinasti Muwahhidun ini menggantikan dinasti Murabbitun setelah Murabbitun ini turun. Dan kedua-dua dinasti ini berjaya menyatukan dan mempertahankan wilayah Islam untuk sementara waktu, untuk waktu yang cukup panjang. Namun kekuatan mereka juga akhirnya melemah, runtuh akibat dan wilayah Islam di Spanyol tersebut semakin kecil. Dan fase keenam ini disebut dengan fase Emirat Granada. Fase Emirat Granada ini terjadi sekitaran tahun 1238 Masehi hingga 1492 Masehi. Dan fase ini ialah yang dimana dianya yaitu kubu terakhir Islam di Spanyol, kerajaan terakhir Islam di Spanyol, yaitu kerajaan Nasrid yang menumbuhkan Emirat Granada, wilayah Islam terakhir di Spanyol tersebut. Dan Granada ini menjadi pusat kebudayaan Islam terkenal dengan Istana Alhambra dan bertahan selama lebih dari 250 tahun walaupun mereka dikepung, diserang, disunyikan oleh kekuatan Kristen. Dan pada tahun 1492 Masehi, Granada jatuh kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabel dan berakhirlah pemerintahan Islam di Spanyol. Jadi itulah 6 periode Islam di Spanyol. Dari awal mula Islam berkuasa hingga ke masa runtuhnya Islam di Spanyol. Baik, soal kedua daripada mata kuliah ini ialah menjelaskan siapa penakluk Spanyol dan ceritakan kisah keheroikan beliau.
jadi penakluk Islam dan pembuka jalan kepada tamadun Islam di Spanyol. Orang yang menaklukkan Spanyol itu ialah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini berasal daripada keturunan Berber, seorang panglima Islam yang berasal dari keturunan Berber di Afrika Utara. Dia diperintahkan oleh Musa bin Nusyair, yaitu gubernur wilayah Islam di Afrika Utara, di tepatnya di Maghrib, yang berada di bawah kekuasaan Umayyah. Dan pada tahun 711 Masehi, beliau memimpin angkatan Islam, tentara-tentara Islam untuk menyeberangi Selat Gibraltar dan maju ke semenanjung Liberia, yaitu Spanyol atau Al-Andalus hari ini. Dan sebutkan keheroikan atau kepahlawanan Tariq bin Ziyad ini. Yang pertama ialah beliau menyeberangi lautan dan berani menyerang kekuasaan besar di Spanyol. Dan dia membawa tentara sekitar 7.000 orang, yang dimana kebanyakan orang-orang yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad ini ialah orang-orang Berber. Mereka menyeberangi Selat Gibraltar menggunakan kapal kecil. Mereka menggunakan kapal kecil, bukan kapal besar, yang dimana mereka melewati lautan-lautan yang dimana ombaknya tidak terkira, tetapi mereka hanya menggunakan kapal-kapal kecil saja. Dan kemudian mereka menghadapi tentara Visigot, yang dimana pada saat itu mereka adalah orang-orang yang sangat kuat dan berpengaruh di Spanyol. Dan kemenangan besar pun didapatkan oleh Tariq bin Ziyad dalam peperangan Guadalete. Tariq bin Ziyad dan tentaranya berjaya mengalahkan Raja Rodrik dan pemerintahan Visigot dalam pertempuran tersebut, dan Raja Rodrik terbunuh dan membuka jalan kepada perluasan Islam. Dan strategi beliau yang sangat hebat, yang dimana dia membakar kapalnya. Karena apa? Legenda terkenal yang mengatakan bahwasanya selepas tiba di Spanyol, Tariq bin Ziyad ini membakar kapal-kapal yang mereka bawa, mereka gunakan, lalu beliau berkata kepada tentara-tentaranya, di hadapan kamu ada musuh dan di belakang kamu ada laut, maka pilihlah kemenangan ataupun mati syahid. Ia memberi nasihat, semangat, dan keyakinan yang luar biasa kepada tentara-tentaranya, yang dimana menunjukkan keberanian, kepemimpinan, dan keimanan beliau kepada Tuhan yang begitu tinggi. Dan kemudian beliau membuka jalan kepada tamadun Islam untuk penyebaran Islam di Spanyol, dan dimana kemenangan beliau bukan sekedar kemenangan ketentaraan sahaja, tetapi juga sebagai awal mula penyebaran Islam. Dan ia membuka jalan kepada pembubuhan kerajaan Islam di Spanyol yang berkembang selama hampir 800 tahun. Hampir 800 tahun. Dan kemudian nama Selat Gibraltar ini itu diambil daripada nama beliau, yaitu nama daripada Tariq bin Ziyad, Zabal Tariq, yang berarti Gunung Tariq, tempat beliau mendarat. Dan dalam bahasa Spanyol Inggris ia berubah menjadi Gibraltar. Dan kesimpulannya ialah bahwa Tariq bin Ziyad ini seorang jenderal Islam yang berani, bijak. Beliaulah yang memulakan era Islam di Spanyol dan menjatuhkan kerajaan-kerajaan Kristen Visigot, dan simbol keberanian dan keimanan dalam perjuangan beliau yang dikenang sepanjang zaman. Pembahasan yang ketiga ialah saya akan menjelaskan eksistensi khalifah yang mencapai puncak kemajuan dan kejayaan Islam di Spanyol. Beliau adalah Khalifah Abdurrahman III, yaitu Abdurrahman Al-Nasir. Beliau memerintah pada tahun 912 Masehi hingga 961 Masehi. Beliau adalah khalifah pertama dalam kekhalifahan Cordoba dan cicit daripada pengasas Emirat Cordoba, yaitu Abdurrahman I. Pada mulanya beliau hanya seorang amir pemimpin wilayah, tetapi pada tahun 929 Masehi beliau mengesahkan dirinya sebagai Khalifah Al-Nasir dinilai. Dan pencapaian kejayaan di zaman pemerintahannya, beliau menyatukan semua Andalusia. Sebelum pemerintahan beliau, Al-Andalus mengalami kekacauan dan pemberontakan, tetapi pada masa pemerintahannya
semua Islam di Spanyol itu bersatu, baik Islam yang Kristen ataupun Yahudi, semua orang itu bersatu, tidak ada perpecahan ataupun pemberontakan. Dan yang kedua ialah menstabilkan politik dan ekonomi. Pemerintahan yang sangat stabil, sistem pentadbiran ditata rapi pada masa beliau, dan sistem percukaian diperbaiki, ekonomi berkembang pesat, perdagangan, pertanian, dan pengeluaran tekstil yang maju. Dan yang ketiga ialah pusat ilmu. Spanyol jadi pusat ilmu pada masa pemerintahan beliau dan budaya, yang dimana Cordoba menjadi pusat termasyhur di Eropa, pusat ilmu pengetahuan, sains, perubatan, filsafat dan seni, dan perpustakaan khalifah yang mengandung lebih dari 400.000 buku, dan berbagai ulama-ulama besar yang mendatangi Spanyol pada masa pemerintahan beliau. Dan kehidupan yang harmoni antar beragama. Dan pada zaman kekuasaan beliau ini dikenal sebagai zaman toleransi terhadap agama lain, yang dimana umat Yahudi Kristen diberi ruang untuk hidup aman, belajar, dan melakukan suatu pekerjaan di kerajaan tersebut. Dan yang terakhir ialah pembangunan fisikal dan intelektual. Beliau melakukan pembinaan Masjid Cordoba, yang dimana masjid tersebut dikembangkan dengan seni bina yang agung. Dan kota Cordoba yang mempunyai jalan beratap, sistem air pipe, lampu jalan, dan hospital sesuatu yang sangat maju pada zaman itu. Itulah eksistensi Khalifah Abdurrahman Al-Nasir yang mencapai puncak kejayaan dan kemajuan Islam di Spanyol. Baik, dan pembahasan yang keempat ialah saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan ilmu Islam di Spanyol sehingga melahirkan Renaissance di Spanyol tersebut. Baik, yang pertama ialah Al-Andalus sebagai pusat ilmu. Kota Cordoba pada abad ke-10 menjadi kota termaju di Eropa. Terdapat pustakaan-pustakaan yang besar sehingga berisikan 400.000 buku, 400.000 naskah, dan universitas dan madrasah yang mengajukan ilmu filsafat, peradaban, matematika, astronomi, fisik, dan sastra, yang dimana sangat-sangat berkembangnya Al-Andalus pada masa itu. Dan ilmu Islam, Yahudi, dan Kristen belajar dan mengajar secara bersama-sama, tidak ada berpecah belahan. Dan pada masanya toleransi sangat-sangat indah pada masa, dan ilmu berkembang pesat dengan tidak ada perpecahan belahan tersebut. Dan kemudian ilmuwan agung yang lahir di Andalus. Banyaknya ilmuwan agung, ilmuwan hebat yang lahir di Andalus mengakibatkan lahirnya Renaissance, dan tokoh-tokoh yang memberi kesan besar kepada pemikiran-pemikir Eropa seperti Ibn Rushdi yang disebut dengan Averroes, yaitu ahli filsafat, perubatan, dan undang-undang. Tafsirnya terhadap Aristoteles mempengaruhi ahli filsafat Eropa. Dan kemudian ada Ibn Zur, yaitu pakar bedah dan perubatan klinikal. Dan kemudian ada juga Al-Zahrawi, yaitu bapak pembedahan modern, yaitu pencipta alat-alat bedah. Dan kemudian ada juga Maimonides, seorang cendekiawan Yahudi yang menulis dalam bahasa Arab Islam dan memberi kiasan besar kepada teologi Eropa. Dan yang ketiga ada penerjemahan ilmu ke bahasa Latin, yang dimana banyaknya ilmuwan yang menerjemahkan ilmu ke bahasa Latin supaya dapat dipahami, supaya dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak terlalu mengerti bahasa seperti Romawi dan lain-lainnya. Itu karya-karya ilmuwan Islam dalam bahasa Arab diterjemahkan bahasa Latin di pusat-pusat terjemahan tersebut seperti Toledo dan Cordoba. Dan topik yang diterjemahkan banyak seperti filsafat Yunani melalui tafsiran Islam, perubatan, matematik, termasuk sistem mendaur ulang, termasuk sistem nomor-nomor Arab, dan kemudian astronomi dan geografi. Banyaknya terjemahan yang dilakukan oleh orang-orang di Eropa di Spanyol tersebut pada masa Islam di Spanyol. Dan orang Eropa yang mulai belajar ilmu Islam
menjelmet pikiran-pikiran mereka dan mencabar pikiran gor, sehingga mereka menerima semua ilmu, tidak hanya ilmu luar saja. Baik, dan soal yang kelima ialah uraikan latar belakang daripada runtuhnya ataupun hancurnya Islam di Spanyol. Baik, ada beberapa hal yang menyebabkan ataupun latar belakang daripada hancurnya Islam di Spanyol. Yang pertama ialah perpecahan politik yang terjadi pada zaman Muluk At-Tawaif, yaitu tahun yang terjadi pada tahun 1031 Masehi hingga 1996 Masehi, yang dimana selepas kejatuhan Khalifah Cordoba pada tahun 1031 Masehi, kerajaan Islam di Spanyol itu terpecah belah kepada banyak kerajaan-kerajaan kecil, yang dimana masing-masing kerajaan-kerajaan kecil tersebut dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berlawanan antara sesama Islam demi pemikiran, demi kekuasaan sendiri. Dan akibat hal tersebut, kekuasaan Islam menjadi lemah dan hingga tidak bersatu, terpecah belah, mudah diserang dan oleh kekuasaan-kekuasaan luar. Hal ini disebabkan oleh ketamakan, kerakusan, dan tidak adanya persatuan antara orang-orang Muslim di Spanyol tersebut. Dan tekanan dari serangan kekuasaan Kristen, yang dimana kerajaan-kerajaan Kristen di atas Spanyol itu mereka seperti Castel, Aragon, dan Leon Mula meluncurkan Reconquista campaign untuk merebut kembali Spanyol daripada tangan-tangan Islam. Yang ini disebabkan oleh lemahnya kerajaan-kerajaan kecil Islam. Banyak wilayah yang jatuh, satu demi satu kerajaan jatuh kepada tangan orang-orang Kristen. Dan beberapa raja Islam terpaksa membayar upeti atau meminta bantuan kepada orang-orang luar. Dan yang ketiga ialah bantuan dari orang Afrika Utara tersebut tidak bertahan lama, yang dimana dinasti Murabbitun dan Muwahhidun datang untuk membantu. Mereka datang dari Afrika Utara, datang ke Spanyol untuk membantu pemerintahan Islam. Namun setelah beberapa waktu, mereka sendiri juga mengalami kelemahan dan konflik dari dalam. Akhirnya kekuasaan mereka juga gagal dan mereka tidak bisa mengekalkan kekuasaan Islam di Andalus ataupun Spanyol tersebut. Dan yang keempat ialah Islam hanya bertahan di Granada. Itu terjadi pada tahun 1238 Masehi hingga 1492 Masehi. Setelah wilayah Islam ini jatuh, hanya tinggallah Emirat Granada sebagai kubu terakhir Islam, yang dimana Emirat Granada ini dipimpin oleh dinasti Nasrid yang mencoba untuk bertahan selama 250 tahun lamanya. Namun Granada masih terasing dan tertekan dari semua arah oleh orang-orang Kristen, sehingga menyebabkan kejatuhan Granada. Dan yang kelima adalah kejatuhan Granada. Granada adalah kubu terakhir wilayah Islam, dan kejatuhan mereka itu menyebabkan hancurnya Islam di Spanyol. Hal itu terjadi pada tahun 1492 Masehi. Dan tahun itu Granada ditaklukkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabel dari kerajaan-kerajaan Kristen Spanyol tersebut. Dan penyerahan Granada menandakan berakhirnya pemerintahan Islam di Spanyol selepas lebih dari 700 tahun kehidupan Islam. Dan yang keenam ialah penghapusan identitas Islam. Setelah kejatuhan Granada, setelah dinasti Granada ini, Emirat Granada dihancurkan, runtuh, masjid-masjid yang ada di Spanyol itu diubah menjadi gereja dan bahasa Arab dilarang di tempat tersebut. Dan orang-orang Islam yang ada di Spanyol itu dipaksa untuk masuk kepada Kristen, dan orang-orang yang menolak untuk masuk kepada Kristen itu ada yang mereka halau, ada yang mereka usir, dan sebagian pun ada juga orang yang mereka bunuh. Dan Inkuisi Spanyol bermula, satu gerakan ganas untuk membersihkan Spanyol daripada Islam dan Yahudi. Dan pembahasan yang terakhir ataupun yang keenam ialah kita akan buatkan rancangan masa depan Islam daripada pelajaran sejarah-sejarah Islam di Spanyol.
Baik, yang pertama yang harus kita lakukan ialah untuk masa depan yang dirancang oleh daripada sejarah-sejarah Islam di Andalus ialah perpaduan umat sebagai asas kekuatan. Dari Andalus, yang sejarah Andalus yaitu sejarah kejatuhan Andalus bermula apabila umat Islam terpecah kepada banyak kerajaan kecil dan saling bermusuhan. Hal ini dapat kita simpulkan, dapat kita rancang masa depan untuk memupuk kesatuan umat tanpa mengira mazhab, bangsa ataupun sempatan geografi, dan mengutamakan mutlamat bersama dalam pendidikan, ekonomi dan dakwah. Dan menyelesaikan perbedaan dengan hikmah Islam musyawarah, bukan pertikaian. Kemudian kita menjadikan ilmu sebagai tulang belakang peradaban, sebagaimana yang terjadi pada kisah Islam di Andalus ataupun Spanyol. Ketika Islam menguasai Spanyol, mereka menjadi pelopor dalam ilmu pengetahuan, ilmu sains, filsafah dan teknologi. Dari hal ini kita bisa belajar merancang masa depan, yaitu dengan mewujudkan pusat ilmu modern dan perpustakaan digital dan universal di Islam yang bertaraf dunia modern ini, dan mengalahkan budaya-budaya dan menggalakkan budaya-budaya membaca, menulis, berpikir kritis di kalangan generasi muda, dan menyokong ilmuwan-ilmuwan dan penyidik Islam yang menyandang menggabungkan agama dan sains. Dan yang ketiga ialah keadilan dan toleransi dalam pemerintahan, sebagaimana yang terjadi di Spanyol. Islam di Spanyol, pemerintahan Islam di Andalus itu seperti Abdurrahman III. Beliau menunjukkan toleransi terhadap agama lain dan adil terhadap semua rakyatnya. Dari hal itu kita bisa belajar rancangan masa depan yaitu dengan menggunakan membangunkan sistem pemerintahan Islam yang adil dan berintegrasi, melindungi hak sesemua masyarakat termasuk bukan Islam, dan menjadikan negara Islam yang aman, progresif dan disegani oleh orang-orang luar. Dan kemudian kita mengajukan ekonomi berdikari dan berkadaran Islam. Daripada kita dapat mengambil pelajaran daripada sejarah Islam di Andalus, yaitu kestabilan Al-Andalus datang daripada sistem ekonomi yang kokoh, pertanian, perdagangan, dan sistem cukai yang adil. Hal ini kita dapat merancang bahwasanya kita harus menggalakkan ekonomi, menggunakan ekonomi berdasarkan syariah, zakat, wakaf, dan muamalah Islam untuk meningkatkan keusahaan dan teknologi dalam kalangan Islam. Kita harus meningkatkan supaya kemajuan negeri-negeri Islam kita semakin berkembang, dan mewujudkan jaringan-jaringan ekonomi antara negara-negara muslim, baik negara kita Indonesia ini ataupun negara luar lainnya, dan mengawal pengaruh luar dan ketergantungan. Dari sejarah Al-Andalus, Islam di Al-Andalus ini yaitu terlalu bergantung kepada bantuan luar seperti dinasti Murabbitun dan Muwahhidun, dan akhirnya tidak kekal, tidak stabil pun kekuasaannya. Dari hal ini kita dapat merancang masa depan kita, yaitu dengan membina daya tahan dalam aspek ketentraman, politik dan ekonomi, tidak berpecah belah antara satu dengan yang lain, dan menyadarkan umat tentang bahaya penjajahan budaya dan pemikiran, dan mengukuhkan identitas Islam melalui media pendidikan dan keluarga. Dan yang keenam ialah menyebarkan Islam secara hikmah dan kasih sayang, yang dimana sebagaimana sejarah Islam di Spanyol ini, Islam tersebar di Spanyol bukan melalui paksaan, bukan melalui peperangan, tetapi melalui akhlak, ilmu, dan keadilan. Dari hal ini dapat kita ambil kesimpulan, kita rancang masa depan dengan menggerakkan dakwah secara profesional, kreatif, dan berhikmah, dan mendidik umat supaya menjadi duta Islam dalam bermasyarakat dan menjadikan contoh Islam yang
rahmatan lil alamin, bukan sebagai penghancur bagi orang yang lain. Dan kesimpulan daripada hal ini, kita mendapat menyimpulkan bahwasanya sejarah bukan untuk dikenang semata-mata, tetapi untuk dipelajari. Umat Islam hari ini harus mengambil iktibar dan kegemilangan dan dari kejatuhan Al-Andalus untuk membina masa depan yang lebih cemerlang, bersatu dan berilmu. Dan mungkin hanya ini saya yang bisa saya sampaikan, Bu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan dalam jawaban saya, mohon kiranya dikoreksi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.